Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Saat ini mari kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang diberikan tema nubuatan yang tergenapi. Sebelum kita merenungkan, saya mengajak sekali lagi kita datang kepada Tuhan lewat doa. Mari kita berdoa. Puji Tuhan untuk pagi yang indah. Terima kasih Bapa untuk kekuatan, kesehatan, bahkan juga Tuhan untuk firman yang akan kami renungkan bersama pada saat ini. Biarlah Tuhan memberkati kami semua lewat kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saya akan mengajak kita untuk melihat firman Tuhan dari Injil Matius pasal 1 ayat 21 hingga ayat 23 yang berbunyi demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Apa yang kita bersama bacakan barusan ini adalah sebuah penggenapan dari nubuatan yang dilakukan oleh nabi-nabi Tuhan di zaman perjanjian lama ratusan tahun yang lalu. Ada Nabi Yesaya, ada Nabi Mika, dan nabi-nabi lainnya yang sudah lama memberikan sebuah pengharapan kepada bangsa Israel yang waktu itu hidup di dalam kesuraman, di dalam tekanan kuk yang berat, di dalam impitan, di dalam kegelapan. Itu juga seperti menggambarkan kondisi bangsa kita yang saat ini berada di dalam wabah pandemi COVID-19. Dan hal ini banyak membuat kehidupan bangsa ini menjadi semakin hari menjadi semakin berat. Di pertengahan tahun ini, biasa anak-anak sekolah mereka memulai dengan tahun ajaran yang baru. Maka banyak yang mulai berbelanja tas sekolah, berbelanja sepatu baru. Nah, saat ini juga mereka tidak lagi membeli tas sekolah yang baru oleh karena mereka belajar dari rumah. Bukan cuma itu saja, banyak sekali bidang-bidang lain, perhotelan, banyak juga tempat-tempat lain mereka mengalami kemerosotan waktu demi waktu. Nah, saudara sekalian, kondisi ini membuat kehidupan menjadi semakin berat dari sisi perekonomian. Bukan cuma dari perekonomian, kalau bangsa ini saat ini juga kita menghadapi masa-masa politik. Kita juga menghadapi masa musim hujan, di mana juga banyak terjadi kemungkinan badai, angin yang besar. Nah, saudara sekalian, kita seperti menghadapi sebuah tekanan atau permasalahan yang besar. Oleh sebab itu, firman Tuhan pagi ini mau memberikan kepada kita sebuah pengharapan. Waktu kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia, Tuhan Yesus memberikan pengharapan atau memberikan pembebasan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel saat itu seperti hidup di dalam tekanan oleh bangsa-bangsa lain yang menekan, menyerang, melawan mereka, bahkan ya akhirnya memperbudak mereka. Negeri itu dihancurkan oleh karena mereka tidak berjalan di dalam terang Tuhan. Namun tidak selamanya mereka berada di dalam kehidupan yang demikian. Ada sebuah pengharapan. Pengharapan itu ditandai dengan kelahiran Yesus Kristus, kelahiran Sang Mesias, anak Allah yang akan memberikan jalan pendamaian, yang akan memberikan kepada kita sebuah sukacita. Oleh sebab itu, sukacita oleh kelahiran Yesus Kristus itu digambarkan di Yesaya pasal 9 ayat 2 yang berkata, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar, seperti sukacita di waktu panen. Kalau dulu kamu hidup ditekan oleh kuk atau beban di bahumu yang berat, engkau ditindas oleh tongkat si penindas, maka akan lahir seorang yang akan membebaskan kita. Seorang putra akan lahir untuk kita. Dia akan memegang lambang pemerintahan, dan dia adalah raja yang kekal. Dia adalah raja damai. Dia akan mengokohkan kembali umatnya, kembali kepada sebuah jalan yang benar.
Nah, saudara terkasih, bulan Natal ini kita merayakan bersama hari kelahiran Yesus Kristus. Kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia karena cinta kasihnya besar kepada manusia. Untuk apa? Untuk memberikan kepada kita keselamatan. Nah, saudara terkasih, ini adalah sebuah berita pengharapan yang luar biasa. Kalau kita menjalani hari ini dengan kesusahan, maka di waktu kita memasuki bulan Natal ini, mari kita menangkap akan pembebasan yang Tuhan berikan kepada kita dengan kelahiran Yesus dalam hati kita. Tidak selamanya hati kita di dalam permasalahan yang berat. Tuhan akan memberikan kepada kita kelegaan. Kalau saudara memiliki beban berat dalam hidup saudara saat ini, datanglah kepada Yesus yang sudah lahir ke dalam dunia. Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan. Bahkan Dia akan memberikan kemenangan. Dia akan menanamkan sukacita di dalam hidupmu. Jalanilah harimu sehari lepas sehari. Cara khusus di momen-momen seperti ini, di dalam kita kembali merenungkan akan kelahiran Yesus, biarlah Dia dapat lahir di dalam hati saudara, lahir di dalam hati saya, lahir di dalam keluarga saudara, lahir di dalam keluarga saya. Dia akan memberikan damai sejahtera, Dia akan memberikan sukacita, Dia akan memberikan kepada kita kemenangan di atas segala penderitaan yang kita alami sepanjang tahun ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.